Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dongeng Horor, tempat di mana suara bisu masa lalu kembali terdengar, tempat di mana kisah-kisah gelap tak pernah benar-benar berakhir. Di balik tirai malam yang sunyi, ada cerita yang tak sempat disampaikan, ada suara yang tak pernah sampai, dan ada rahasia yang selama ini disimpan oleh beang-beang. Bersiaplah, karena apa yang kamu dengar di sini bisa jadi bukan sekadar dongeng. Selamat mendengarkan, dan jangan lupa, jangan sendirian. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran Indramayu, suasana pagi selalu dimulai dengan aroma khas jamu tradisional yang menyeruak dari gang-gang sempit. Warga desa sudah terbiasa dengan suara langkah kaki ringan dan bunyi lembut botol-botol kaca yang saling berdenting di dalam keranjang bambu. Mereka menyebutnya sebagai suara rejeki pagi. Namun, siapa sangka, aroma dan suara itu menyimpan kisah kelam yang telah lama terlupakan. Sudah 3 bulan terakhir, warga desa mulai merasa ada yang berbeda. Setiap pagi, muncul sosok wanita tua penjual jamu keliling. Ia mengenakan kebaya lusuh, berwarna coklat pudar dan kain batik lawas yang membungkus tubuh ringkihnya. Di punggungnya tergantung keranjang bambu penuh botol-botol jamu. Wajahnya sayu namun tersenyum lembut, matanya teduh namun menusuk hati. Ia tak pernah berkata-kata, hanya mengangguk pelan ketika ada yang membeli jamunya. Nama atau asal-usulnya tak pernah diketahui. Namun anehnya, semua warga merasa nyaman membeli jamu dari wanita itu, seolah mereka pernah mengenalnya. Seolah ada ikatan tak kasat mata antara mereka dan si penjual jamu tua itu. Jamu yang dijual wanita tersebut memiliki rasa yang rasanya pahit, tetapi setelah diminum justru membuat tubuh terasa ringan dan kepala menjadi tenang. Beberapa orang bahkan merasa lebih segar, tidak cepat lelah, dan tidur lebih nyenyak. Karena efeknya yang menenangkan, warga desa mulai menggantungkan diri pada jamu itu. Hampir setiap rumah memilikinya. Setiap pagi, mereka menunggu di depan pintu. Ketika suara langkah kaki si penjual jamu terdengar, mereka buru-buru keluar dengan botol kosong, siap diisi ulang. Tapi tak seorang pun tahu kemana wanita tua itu pergi setelah selesai berjualan. Ia datang tiba-tiba dan pergi begitu saja, seolah ditelan kabut pagi. Hingga pada suatu hari, seorang pemuda bernama Dani mulai merasakan kejanggalan. Ia tinggal bersama neneknya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Neneknya rutin meminum jamu dari si penjual tua, dan sejak saat itu, memang kesehatannya membaik. Tapi Dani melihat sesuatu yang aneh. Botol jamu yang mereka simpan walaupun sudah diminum berkali-kali, tak pernah benar-benar kosong. Isinya selalu ada. Meskipun mereka meminumnya bersama-sama setiap pagi, botol itu selalu terasa penuh. Dani yang penasaran mulai meneliti isi jamu tersebut. Ia mencium aromanya lebih teliti, dan samar-samar, ia mencium bau yang tidak biasa, bau anyir, seperti darah. Tapi karena tidak menemukan bukti lain, ia memilih mengabaikannya. Namun keanehan demi keanehan mulai terjadi. Beberapa warga mengaku bermimpi bertemu seorang nenek tua di sebuah rumah bambu yang hangus terbakar. Dalam mimpi itu, sang nenek menangis, menyebut-nyebut nama Alimah. Ia meminta tolong, memohon agar dibebaskan dari sesuatu yang mengekangnya. Setiap warga yang bermimpi, keesokan harinya mengalami kesialan. Ada yang jatuh sakit tiba-tiba, ada yang pingsan tanpa sebab, bahkan ada yang meninggal dalam tidur. Aneh, sebelum kejadian itu, semuanya sempat meminum jamu dari wanita tua tersebut. Warga desa mulai panik, namun masih banyak yang tak percaya bahwa jamu itu penyebabnya. Mereka terlalu terbiasa dengan rasa nyaman yang diberikan jamu tersebut. Mereka menolak berpikir bahwa hal yang terlihat menyehatkan justru menyimpan malapetaka. Sampai akhirnya, seorang tokoh tua di desa yang bernama Mbah Rohim mengungkapkan sesuatu yang selama ini terkubur. Ia bercerita bahwa 11 tahun yang lalu, ada seorang penjual jamu keliling bernama Nenek Alimah. Sosok yang dikenal sopan, rajin beribadah, dan sangat bersih dalam meracik jamunya. Nenek Alimah selalu mencicipi setiap botol jamu sebelum dijual, untuk memastikan tidak ada kesalahan rasa, takaran, atau bahaya yang mengancam. Tapi pada suatu hari, ia ditemukan tergeletak di belakang rumahnya. Mulutnya berbusa, dan matanya membelalak. Ia meninggal dengan tragis. Konon, ia tewas karena jamunya sendiri diracuni. Saat itu, desas-desus menyebar, mengatakan bahwa ada pesaingnya penjual jamu baru yang iri melihat pelanggan Nenek Alimah yang semakin banyak. Karena tak mampu bersaing secara sehat, ia diduga meracuni jamu milik Nenek Alimah. Namun, karena tak ada bukti, kasus itu perlahan menghilang dan dilupakan. Kini, setelah 11 tahun berlalu, desa itu seperti dihantui oleh sesuatu yang tak terlihat. Mbah Rohim meyakini bahwa arwah Nenek Alimah belum tenang. Ia kembali dalam wujud penjual jamu keliling,
membawa dendam yang belum terselesaikan. Ia tidak hanya menargetkan pelaku, tapi seluruh warga yang dulu bungkam dan membiarkan keadilan untuknya terkubur. Jamu-jamu yang selama ini dianggap menyehatkan, ternyata adalah media dendam. Bukan sekadar ramuan herbal, tetapi ramuan arwah penasaran yang haus balas dendam. Jamu itu telah menjadi jalan pembalasan, menyusup ke dalam tubuh-tubuh warga desa yang dulu mengabaikan keadilan. Dan sekarang, satu persatu dari mereka akan merasakan akibatnya. 11 tahun yang lalu, desa Cipancu di Indramayu masih tenang, damai, dan seolah jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Pagi-pagi sekali, suara langkah kaki ringan selalu terdengar menyusuri jalanan tanah, diiringi bunyi botol kaca yang saling berdenting di dalam keranjang bambu. Itulah suara yang paling ditunggu-tunggu oleh warga setiap harinya, suara dari Nenek Alimah, penjual jamu keliling yang sangat mereka cintai dan hormati. Nenek Alimah adalah sosok wanita tua yang dikenal sangat baik hati. Wajahnya lembut, keriputnya seperti garis-garis kesabaran yang telah teruji oleh waktu. Rambutnya yang memutih selalu tersanggul rapi. Ia selalu mengenakan kebaya sederhana dan kain batik peninggalan suaminya yang telah lama wafat. Tak pernah ada keluhan darinya, meski hidup sebatang kara. Ia mengandalkan jamu sebagai penghidupan sekaligus bentuk pengabdian. Nenek Alimah meracik jamunya sendiri. Ia memilih bahan-bahannya dari kebun kecil di belakang rumah. Memetong jahi, kunyit, kencur, dan temulawak dengan hati-hati. Membersihkannya di air sumur yang jernih, lalu menumbuk dan merebusnya dengan cara tradisional. Ia selalu mencicipi setiap botol jamu yang ia buat. Ia percaya bahwa jamu yang baik harus dicoba sendiri oleh si pembuat. Ia tak ingin warga desa meminum sesuatu yang merusak tubuh mereka. Prinsip itu ia pegang teguh sampai ajal menjemputnya. Namun siapa sangka, prinsip yang penuh kasih itu justru menjadi sebab kematiannya. Suatu pagi yang terasa berbeda, warga menemukan Nenek Alimah tergeletak di belakang rumahnya. Mulutnya berbusa, tubuhnya kejang, dan matanya terbuka lebar dengan pandangan kosong menatap langit. Di samping tubuhnya, ada beberapa botol jamu yang pecah berserakan di tanah. Aroma jamu yang biasa menenangkan, kini tercampur dengan bau menyengat yang aneh, seperti bau racun atau bahan kimia yang tak seharusnya ada di dalam jamu. Kabar meninggalnya Nenek Alimah dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru desa. Warga terkejut, tak percaya, bahkan sebagian menangis. Mereka mengenal Nenek Alimah sebagai orang yang rajin ibadah, jujur, dan sangat peduli terhadap sesama. Tak ada yang menyangka bahwa ajalnya datang dengan cara sekejam itu. Namun setelah prosesi pemakaman yang sederhana, muncul bisik-bisik dari warga sekitar. Ada yang menyebutkan bahwa kematian Nenek Alimah bukanlah musibah biasa. Ia diyakini telah diracun. Tapi oleh siapa? Desa saat itu memang sedang dilanda persaingan antara penjual jamu. Beberapa bulan sebelum kematian Nenek Alimah Mongkil Seorong, perempuan muda bernama Sarti. Ia juga berjualan jamu, namun dengan gaya yang berbeda. Jamu-jamunya dikemas dalam botol plastik dan dijual lebih murah. Meski begitu, banyak yang lebih memilih jamu Nenek Alimah karena mereka merasa jamunya lebih murni dan terasa lebih manjur. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari pihak Sarti dan keluarganya. Ia beberapa kali tertangkap basah menyebar fitnah tentang Nenek Alimah. Ia menyebar gosip bahwa Nenek Alimah menggunakan air sumur kotor, atau bahwa jamunya mengandung bahan berbahaya. Tapi karena tak ada bukti, warga tetap memilih percaya pada Nenek Alimah. Konon, malam sebelum kematiannya, seseorang terlihat masuk diam-diam ke belakang rumah Nenek Alimah. Saksi mata adalah seorang anak kecil yang sedang mencari ayamnya yang kabur. Ia melihat bayangan seseorang yang membawa bungkusan kecil dan menyelinap ke dapur Nenek Alimah. Tapi karena takut, anak itu tak berkata apa-apa hingga bertahun-tahun. Kemudian, setelah kematian Nenek Alimah, Sarti justru semakin sukses. Ia menjadi satu-satunya penjual jamu di desa itu. Tapi tetap saja, warga merasa ada yang hilang. Aroma jamu yang ia jual tak pernah sehangat dan setulus milik Nenek Alimah. Tapi demi kebutuhan, mereka membeli juga. Tahun demi tahun berlalu, dan cerita tentang Nenek Alimah pun perlahan dilupakan. Terkubur bersama tanah merah di pemakamannya yang sunyi. Namun yang tak disadari oleh siapapun adalah bahwa arwah Nenek Alimah tak pernah benar-benar pergi, tidak menerima kematian yang tak adil. Ia tidak bisa meninggalkan dunia ini dalam keadaan penuh fitnah dan pengkhianatan. Ia mati karena niat jahat, karena tangan kotor yang menaburkan racun di botol jamu yang ia cicipi sendiri. Dan kini, setelah 11 tahun lamanya, arwahnya kembali. Bukan untuk mengobati, bukan untuk menenangkan tubuh-tubuh yang lelah, tapi untuk menuntut keadilan. Ia datang dengan cara yang sama seperti dulu, mengenakan kebaya, membawa keranjang bambu, dan menyusuri geng-geng desa dengan langkah kaki yang tak bersuara.
Tapi yang ia bawa kini bukan lagi jamu kesehatan, melainkan ramuan dendam. Setiap tetesnya adalah serpihan luka dan kemarahan yang dipendam selama lebih dari 1 dekade. Warga desa tak menyadari hal ini. Mereka terlalu terlena dengan kenyamanan yang diberikan jamu misterius itu. Tubuh mereka memang terasa segar, tapi mereka tak tahu bahwa yang menyegarkan tubuh mereka adalah bagian dari kutukan. Arwah Nenek Alimah mengikat jiwa mereka satu persatu. Perlahan namun pasti, Ayatak Honyet mencari pelakunya, tapi juga mereka yang dulu dia membisu, mereka yang tahu, tapi memilih bungkam, mereka yang pura-pura tak melihat, padahal sebenarnya mengerti. Dendam itu kini menyebar dalam bentuk jamu, merasuk ke tubuh dan mimpi setiap orang yang meminumnya. Ia tidak akan berhenti, sampai semua yang terlibat merasakan sakit yang sama, sampai rasa keadilan benar-benar kembali, dan sampai nama Nenek Alimah dibersihkan dari fitnah dan pengkhianatan yang membunuhnya. Hari-hari terus berlalu, dan kehadiran penjual jamu misterius itu semakin terasa seperti bagian dari rutinitas warga desa Cipancu. Ia datang setiap pagi, selalu di waktu yang sama, sekitar pukul 5:15. Tak lebih awal, tak lebih lambat. Langkah kakinya tenang, hampir tak terdengar. Suara botol-botol kaca yang bergesekan di dalam keranjang bambunya menjadi satu-satunya penanda kehadirannya. Wajahnya selalu sama tua, tenang, dan menunduk tanpa kata. Anehnya, tak ada satupun dari warga yang merasa curiga atau bertanya siapa wanita tua itu. Tak ada pula yang ingat sejak kapan ia mulai berjualan. Mereka hanya merasa sudah terbiasa melihatnya, seolah ia memang bagian dari desa sejak lama. Padahal jika diingat kembali, tak ada satupun warga yang benar-benar tahu nama atau rumah tempat tinggalnya. Beberapa warga merasa seperti berada dalam kabut setiap kali mencoba mengingat kapan pertama kali mereka membeli jamu darinya. Setiap percobaan mengingat berujung pada kekosongan, namun tubuh mereka terus mencari jamu itu. Seolah sudah ketergantungan, jamu itu membawa rasa hangat ke seluruh tubuh. Seteguk saja sudah cukup membuat pikiran mereka tenang dan tubuh terasa ringan. Orang-orang tua yang sebelumnya sering mengeluh nyeri sendi mulai berjalan lebih lincah. Ibu-ibu yang sering pusing karena tekanan darah merasa lebih segar. Bahkan anak-anak muda yang kelelahan bekerja di sawah mengaku lebih kuat setelah meminumnya. Semuanya merasa bahwa jamu itu membawa berkah. Namun perlahan, berkah itu berubah menjadi kutukan. Dalam minggu kedua setelah kemunculan penjual jamu itu, warga mulai mengalami gangguan tidur. Mereka tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam dihantui mimpi-mimpi aneh yang sulit dijelaskan. Beberapa bermimpi melihat rumah tua terbakar di tengah malam, dengan suara jeritan seorang wanita yang terperangkap di dalamnya. Yang lain bermimpi berjalan di tengah hutan gelap, sambil mengikuti suara rintihan yang lirih, tapi memanggil-manggil nama mereka. Dan ada juga yang bermimpi berada di pasar tua, sepi, dengan botol-botol jamu yang berdarah menetes dari rak-rak kosong. Namun satu hal yang sama dalam semua mimpi itu, selalu ada seorang nenek tua berselendang coklat lusuh, berdiri jauh di kejauhan, menatap mereka dengan mata kosong, tak pernah bicara, tak pernah bergerak, hanya menatap. Namun pandangan itu menusuk dan membuat bulu kuduk meremang. Awalnya, warga tak mengaitkan mimpi itu dengan jamu. Mereka mengira hanya mimpi buruk biasa, tapi semakin sering mereka meminum jamu, semakin jelas dan tajam mimpi yang mereka alami. Bahkan, beberapa warga mulai mengalami gangguan yang lebih parah. Mereka mendengar bisikan saat mandi, mencium aroma jamu mendidih di kamar tidur, atau melihat bayangan wanita tua di sudut rumah meskipun sedang sendiri. Seorang ibu rumah tangga bernama Bu Retno menceritakan bahwa anak perempuannya yang berusia 10 tahun mendadak kerasukan saat tengah malam. Anak itu duduk di ranjang, matanya terpejam, tapi bibirnya bergetar menyebut satu kalimat berulang-ulang. "Aku tidak mati. Aku dibunuh. Aku tidak mati." Suaranya berat seperti bukan suara anak kecil. Setelah sadar, si anak tak mengingat apa-apa, tapi matanya sembab dan ia ketakutan setiap melihat botol jamu di dapur. Kisah serupa mulai bermunculan. Ada seorang pemuda yang bangun pagi dengan mulut penuh darah, namun dokter tak menemukan luka apapun. Ada nenek yang ditemukan meninggal dalam posisi sujud di kamar, padahal malamnya terlihat sehat dan sempat meminum jamu. Ada pula seorang kakek tua yang berjalan ke tengah sawah sendirian di dini hari, dan ditemukan pagi harinya tenggelam di parit dengan mata terbuka lebar. Warga mulai resah, tapi anehnya, mereka tetap tak bisa menahan diri untuk tidak membeli jamu itu. Seolah ada kekuatan yang memanggil mereka untuk terus meminumnya, meskipun mereka sadar ada sesuatu yang tidak beres, seperti sedang terikat oleh perjanjian tak kasat mata. Seorang tokoh desa, Pak Surya,
mencoba mengambil langkah. Ia menyimpan botol jamu dalam wadah, kaca tertutup, dan dibawa keluar desa untuk diperiksa ke seorang tabib tua yang dikenal paham ilmu pengobatan tradisional dan spiritual. Namun setelah kembali, wajah Pak Surya terlihat pucat. Ia tak banyak bicara, hanya sempat berkata lirih, "Ini bukan jamu biasa. Ini bukan untuk menyembuhkan. Ini untuk menuntut." 3 hari setelahnya, Pak Surya ditemukan meninggal di ruang tamunya. Botol jamu yang ia bawa pecah di lantai, dan pecahan kacanya membentuk pola aneh seperti simbol kuno. Tubuhnya dan tangannya menggenggam erat sebuah foto tua yang sudah memudar foto seorang nenek penjual jamu. Dengan senyum yang dikenal semua warga desa, Nenek Alimah. Kini, semua mulai terhubung. Warga yang dulunya percaya bahwa kematian Nenek Alimah adalah kecelakaan biasa, mulai ingat kembali cerita-cerita lama yang terkubur. Gosip yang pernah mereka dengar, bisik-bisik yang dulu mereka abaikan, semua kini kembali menghantui. Wajah-wajah yang dulunya hanya mengamati, kini merasa bersalah. Mereka yang dulu bungkam, kini ketakutan. Karena satu demi satu dari mereka mulai dihantui oleh mimpi dan kejadian gaib yang semakin nyata. Dan penjual jamu itu, yang datang setiap pagi, kini terlihat lebih jelas. Wajahnya ternyata tak asing. Garis-garis di pipinya, bentuk tubuhnya, senyum samar yang tak berubah. Semua seperti bayangan dari masa lalu yang menolak untuk dilupakan. Namun belum ada satupun warga yang berani mengucapkan nama itu dengan lantang. Nama yang selama ini mereka kubur bersama diam dan ketidakpedulian. Mereka sendiri, Nenek Alimah, dan jamu yang mereka minum setiap pagi, kini tak lagi terasa seperti penyembuh, tapi seperti racun yang mempercepat langkah kaki mereka menuju hukuman. Desa Cipancuh perlahan-lahan berubah. Yang dulu terasa damai dan bersahabat, kini terasa asing dan menekan. Udara pagi yang biasanya segar kini terasa lebih dingin, bahkan menusuk sampai ke tulang. Warga yang dulu ramah mulai saling curiga. Tatapan mereka menjadi tajam. Siala masing-masing menyimpan ketakutan yang tak berani mereka ungkapkan. Keanehan demi keanehan yang terjadi. Setelah kemunculan penjual jamu tua itu tak lagi bisa diabaikan. Terlalu banyak warga yang mengalami mimpi buruk. Terlalu banyak yang merasakan firasat aneh setelah meminum jamu. Bahkan, beberapa orang mulai berbicara sendiri, menangis tanpa sebab, atau tertawa di tengah malam seperti kehilangan kesadaran. Di antara kegelisahan yang semakin mencekam, muncul satu nama yang kembali disebet-sebet dalam bisik-bisik malam. Nenek Alimah. Orang-orang tua yang dulu menyaksikan masa keemasan Nenek Alimah perlahan mulai angkat bicara. Mereka mengisahkan kembali sosok wanita penjual jamu yang tak hanya dikenal karena racikannya yang manjur, tapi juga karena ketulusan dan kesederhanaannya. Ia tidak pernah marah, tidak pernah bicara buruk tentang siapapun. Namun semua kebaikannya tak mampu menyelamatkannya dari kematian tragis karena satu alasan yang sangat manusiawi: iri hati. Salah satu tokoh tertua di desa, Mbah Kamto, akhirnya mengumpulkan para sesepuh dan tokoh masyarakat di balai desa. Suaranya pelan tapi mengandung beban yang berat. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengakui bahwa dirinya pernah mengetahui bahwa kematian Nenek Alimah bukanlah takdir biasa. Ia mengaku tahu bahwa ada yang tidak beres pada malam sebelum Nenek Alimah ditemukan. Ia mendengar keributan kecil dari arah rumah Nenek Alimah, tapi saat itu memilih tidak ikut campur. Menurut Mbah Kamto, Sarti, perempuan muda yang kini sudah lama pindah dari desa, pernah datang mengeluh bahwa jamunya tidak laku. Ia merasa kalah, saing dan menuduh Nenek Alimah memanipulasi pelanggan dengan cara mistis. Saat itu, Sarti beberapa kali mengajak warga untuk memboikot jamu Nenek Alimah, tapi tidak berhasil. Bahkan, beberapa warga secara terang-terangan menolak jamunya dan tetap membeli dari Nenek Alimah. Dalam kesaksiannya, Mbah Kamto mengatakan bahwa ia sempat mendengar percakapan samar antara Sarti dan seseorang dari luar desa. Suara itu berbicara tentang pembalasan, pelajaran, dan bahan yang harus dimasukkan ke dalam ramuan. Kata-kata itu samar tapi membekas. Saat itu, ia tak berani bertindak, takut dicap ikut campur atau difitnah. Maka ia memilih diam. Kini, diamnya menjadi beban yang tak tertanggungkan. Bukan hanya Mbah Kamto, Bu Sumarni, janda tua yang tinggal di ujung desa, juga mengaku pernah dimintai tolong oleh seseorang untuk menyimpan bungkusan kecil berisi serbuk putih yang katanya hanya rempah. Tapi setelah kematian Nenek Alimah, ia membuang bungkusan itu ke sungai karena merasa bersalah. Ia tidak pernah tahu pasti apa isi bungkusan itu, tapi hatinya selalu gelisah sejak hari itu. Semakin banyak cerita yang muncul, cerita-cerita lama yang dulu terkubur dalam diam dan ketakutan. Semua mengarah ke satu hal: Nenek Alimah memang dibunuh,
dan para pembunuhnya tidak pernah dihukum. Yang lebih menyakitkan lagi, masyarakat desa memilih bungkam. Mereka takut, mereka akut, dan sekarang mereka menanggung akibatnya. Dari sekian banyak warga yang mulai merasakan keganjilan, ada satu orang yang mencoba menyelidiki lebih dalam. Danny, pemuda yang pertama kali curiga akan jamu tersebut. Danny mulai mengumpulkan cerita demi cerita, menyusun potongan-potongan ingatan dan kesaksian warga yang mulai berani bicara. Ia membuka kembali dokumen-dokumen lama di kantor desa, mencari catatan tentang kematian Nenek Alimah. Tapi tidak menemukan apa-apa. Tak ada surat kematian resmi, tak ada hasil visum, bahkan tidak ada laporan polisi. Seolah kematian itu dihapuskan. Dari sejarah desa, hanya satu hal yang tersisa, sebuah buku catatan tua yang ditemukan terkunci di laci bekas meja milik Pak Surya, yang telah meninggal misterius 3 hari sebelumnya. Buku itu berisi catatan tangan yang berantakan, tapi di dalamnya tertulis pengakuan dan kekhawatiran Pak Surya tentang jamu yang selama ini beredar. Dalam salah satu halamannya, tertulis kalimat yang membuat Danny merinding. "Aku tak tahu siapa penjual jamu itu, tapi setiap kali aku menatap matanya, aku merasa seperti sedang menatap wajah seseorang yang pernah aku lihat di pemakaman 11 tahun lalu. Wajah itu tidak tua, tidak muda, tapi menyimpan kesedihan yang belum sempat dibakar." Danny yakin jamu yang beredar saat ini bukan hanya ramuan herbal, tapi wadah untuk menyebarkan sesuatu yang lebih dalam kutukan dari arwah yang belum tenang. Arwah Nenek Alimah yang selama ini disimpan dalam ingatan samar, kini hadir kembali untuk menagih tanggung jawab. Ia bukan hanya menuntut pembunuhnya, tapi juga mereka yang tahu, namun memilih bungkam. Mereka yang melihat, namun tak bicara. Mereka yang menikmati jamunya, tapi membiarkan sang peracik mati tanpa keadilan. Kini, seluruh desa berada dalam bahaya karena dendam arwah tidak mengenal waktu, dan selama kebenaran belum diungkap, dendam itu akan terus hidup. Dalam setiap botol jamu yang terlihat begitu biasa, namun menyimpan kemarahan dari dunia yang tak terlihat. Seiring waktu berjalan, ketegangan di desa Cipancuh semakin menjadi. Ketika malam tiba, tak ada lagi suara senda gurau di teras rumah, tak ada anak-anak yang bermain di gang sempit, dan tak ada suara radio yang biasanya memutar lagu-lagu dangdut. Dari ruang tengah desa itu kini seperti membungkam dirinya sendiri, sunyi, menegak, dan tercekik oleh rasa takut. Warga mulai menyadari bahwa keanehan yang mereka alami berasal dari satu sumber, jamu misterius yang selama ini mereka minum setiap pagi. Jamu yang datang dari tangan penjual tua yang wajah dan langkahnya kini terasa tak asing. Banyak yang mulai enggan meminumnya, namun ketakutan pun muncul. Jika mereka berhenti, mereka justru merasa tubuhnya semakin lemah, pandangan kabur, dan mimpi buruk mereka semakin mengerikan. Danny yang terus mencari kebenaran, mulai menghubungkan semua kejadian ini. Ia menyadari bahwa arwah Nenek Alimah tidak hanya marah, tapi juga sangat kecewa. Bukan hanya kepada orang yang meracuninya, tapi kepada semua warga yang dulu diam dan membiarkan kejadian itu terlupakan. Jamu yang beredar di desa itu bukan jamu biasa, itu adalah perantara, medium dari kutukan, cara arwah Nenek Alimah untuk masuk ke tubuh dan mimpi setiap orang yang pernah memungkiri keadilan. Puncak teror pun akhirnya datang. Tepat saat malam Jumat Kliwon, langit tampak lebih pekat dari biasanya. Angin berhenti berhembus. Burung-burung malam mendadak hilang suaranya. Bahkan anjing penjaga pun tak menggonggong. Suasana desa benar-benar seperti mati. Setiap orang bersembunyi di balik pintu rumah yang dikunci rapat. Mereka duduk saling berdekatan, menatap jam dinding yang bergerak lambat, seolah waktu berjalan dengan enggan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar. Pelan, tapi pasti, diiringi bunyi denting halus dari botol-botol kaca. Suara yang dulunya terasa biasa saja, kini membuat jantung berdegup keras. Penjual jamu itu datang, tapi kali ini berbeda. Ia tidak berjalan di pagi hari seperti biasanya, melainkan malam hari. Ia tidak membawa senyum, tapi wajahnya pucat, matanya kosong, dan kakinya seakan melayang menyentuh tanah. Ia berhenti di depan rumah demi rumah, mengetuk pintu perlahan. 1, 2, 3 kali. Tak ada yang berani membuka, tapi botol jamu diletakkan di depan pintu. Dan saat matahari terbit, botol itu sudah kosong, seolah isinya diminum oleh sesuatu yang tak kasat mata. Warga yang rumahnya didatangi, keesokan harinya jatuh sakit. Tapi bukan sakit biasa. Mereka kerasukan, tubuh mereka menggigil, dan mulut mereka mengucapkan kota-kota yang bukan milik mereka sendiri. Aku mencicipi jamu yang aku buat sendiri, tapi ternyata itu adalah jamu kematian. Aku tidak tahu bahwa aku sedang meneguk racun yang diracik oleh orang yang aku anggap teman. Kenapa kalian diam saja?
Kenapa tidak ada yang menyelamatkanku? Kenapa kalian membiarkan aku mati sendirian? Kalimat-kalimat itu terdengar dari mulut warga yang kerasukan. Suara mereka berubah menjadi suara wanita tua yang lirih, penuh kesedihan. Tidak ada satupun dari mereka yang sadar setelah kejadian itu. Sebagian menjadi gila, sebagian menghilang, dan sebagian lainnya meninggal dalam kondisi misterius. Danny pun mengalami kejadian yang hampir merenggut nyawanya. Suatu malam, ia bermimpi terjebak di dalam dapur tua dengan tumpukan botol jamu di sekelilingnya. Di tengah ruangan, berdiri sosok wanita tua dengan selendang coklat yang terbakar di ujungnya. Wanita itu menatapnya lama, lalu berkata, "Kau satu-satunya yang mencari kebenaran, tapi kau juga cucu dari mereka yang diam." Danny tersentak bangun dengan tubuh penuh keringat. Di tangannya terdapat noda kuning seperti sisa kunyit, padahal ia tidak memegang apapun. Kamarnya berbau seperti jamu rebus yang basi. Ia sadar, dirinya juga tak bisa luput dari kemarahan arwah Nenek Alimah. Karena meski ia mencari kebenaran, darah dalam tubuhnya tetap terikat dengan para pendiam masa lalu. Teror itu menyebar cepat. Satu persatu warga yang dulu bersinggungan dengan cerita lama Nenek Alimah menerima nasibnya. Entah itu dengan cara kehilangan ingatan, kerasukan, atau meninggal dengan cara tak wajar. Beberapa ditemukan di sungai, sebagian menghilang dari rumah tanpa jejak, dan ada pula yang terbakar bersama botol jamu di tengah malam. Yang paling mengejutkan adalah ketika seorang warga menemukan sebuah altar kecil di pojok rumah peninggalan Nenek Alimah yang dulu dibiarkan kosong. Di altar itu terdapat foto lama Nenek Alimah yang sudah menguning, dikelilingi botol-botol jamu tua yang tak pernah pecah meskipun dilemparkan. Di tengah altar terdapat secari kertas bertuliskan, "Yang tidak bersuara, sama dosanya dengan yang membunuh. Yang diam saat aku mati, akan ikut bersamaku dalam keabadian." Kalimat itu menyebar dengan cepat. Warga mulai panik. Mereka saling menyalahkan, tapi juga tidak tahu harus bagaimana. Karena yang mereka lawan bukan manusia, bukan makhluk biasa, tapi arwah penasaran yang telah menyatu dengan setiap tetes jamu yang mereka telan. Kini, semua orang sadar bahwa jamu yang mereka anggap sebagai penyembuh adalah jalan masuk bagi dendam yang belum tuntas. Dan selama tidak ada yang berani mengungkap kebenaran sepenuhnya menyebut nama pembunuh yang sesungguhnya, menebus dosa kolektif yang dulu mereka biarkan terjadi, arwah itu akan terus menuntut, dan jamu itu akan terus beredar diam-diam, perlahan, namun pasti, mengikat satu persatu nyawa yang terlibat dalam diam panjang 11 tahun lalu. Hari demi hari berlalu, dan desa Cipancuh tak lagi sama. Suasana semakin menyesakkan, seolah ada kabut yang tak kasat mata menyelimuti seluruh penjuru desa. Hawa pagi tak lagi menyegarkan, justru terasa berat dan membuat dada sesak. Ayam-ayam enggan berkokok, tanaman layu lebih cepat dari biasanya, dan air sumur mulai terasa pahit. Penduduk desa hidup dalam ketakutan yang tak bisa dijelaskan, tapi semua tahu. Akar dari semua ini bukan sekadar hal gaib. Ini adalah konsekuensi dari dosa masa lalu. Semakin banyak warga yang jatuh sakit, kehilangan akal, atau bahkan tak bangun lagi setelah tidur. Tapi anehnya, yang terkena bukan hanya mereka yang bersentuhan langsung dengan Nenek Alimah semasa hidupnya. Justru yang paling menderita adalah mereka yang dulu tahu, tapi memilih diam. Mereka yang sempat mendengar kabar fitnah kepada Nenek Alimah, tapi tak melakukan apapun. Yang menyaksikan gerak-gerik mencurigakan, tapi menutup mata. Yang tahu Nenek Alimah diracun, tapi menutup mulut karena takut kehilangan kenyamanan hidup atau reputasi. Di tengah keadaan yang semakin mengerikan, Danny, pemuda yang selama ini berusaha mengungkap kebenaran, mulai kehilangan harapan. Ait mencoba segalanya, mencari kesaksian, menggali arsip lama, bahkan mendatangi dukun spiritual untuk meminta petunjuk. Tapi semuanya berujung buntu. Arwah Nenek Alimah masih bergentayangan, dendamnya belum reda, dan korban terus berjatuhan. Namun suatu sore, saat langit mendung menggantung di atas desa, Danny didatangi oleh seorang wanita tua yang sudah lama tidak terlihat. Namanya Buyati, istri dari seorang perangkat desa yang dulu ikut menangani pemakaman Nenek Alimah. Tubuhnya sudah rentah, jalannya tertatih, tapi sorot matanya penuh tekad. Ia membawa sebuah kantong kain lusuh dan memohon agar Danny mau duduk bersamanya di beranda rumah tua peninggalan Nenek Alimah. Dengan suara lirih, Buyati mulai bercerita. Awalnya terbata, penuh rasa takut dan sesekali terhenti karena tangisnya sendiri. Tapi perlahan, kata demi kata mengalir, dan dari sanalah Danny mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. 11 tahun yang lalu, sehari sebelum kematian Nenek Alimah,
Ada pertemuan diam-diam antara beberapa warga dan Sarti penjual jamu baru yang merasa iri dan terancam oleh popularitas Nenek Alimah. Dalam pertemuan itu, Sarti dengan mulut manisnya membujuk agar warga tidak lagi membeli dari Nenek Alimah. Ia mengklaim bahwa jamu Nenek Alimah mengandung air kotor dan doa-doa hitam. Tuduhan tak berdasar yang hanya dimaksudkan untuk menjatuhkan. Sebagian besar warga tak percaya, namun satu dua mulai goyah. Tak cukup sampai di situ. Malam harinya, Sarti datang diam-diam ke rumah Bu Yati. Ia membawa bungkusan kecil berisi serbuk putih dan memohon agar Bu Yati menyelipkannya ke dalam rebusan jamu milik Nenek Alimah. Awalnya Bu Yati menolak, tapi karena diancam akan dipermalukan, dicemarkan nama baiknya. Bahkan disebut akan dibuang dari kelompok pengajian Bu Yati Lulu. Ia lemah dan akhirnya menuruti permintaan jahat itu. Dengan langkah gemetar, ia mendatangi dapur rumah Nenek Alimah di tengah malam saat sang nenek sedang tertidur. Pintu belakang tidak dikunci, seperti biasa. Karena Nenek Alimah tak pernah menyangka akan dikhianati oleh tetangganya sendiri. Di sanalah Bu Yati menuangkan racun itu ke dalam wajan besar rebusan jamu yang sedang disimpan untuk besok pagi. Ia mengira semua akan selesai begitu saja. Tapi esok paginya, ia melihat sendiri tubuh Nenek Alimah tergeletak kaku di belakang rumahnya. Mulut berbusa, botol jamu pecah berserakan, dan wajah penuh ketakutan. Sejak saat itu, Bu Yati tak pernah bisa tidur nyenyak. Bayangan Nenek Alimah selalu hadir di mimpinya. Tapi ia terus memendam semuanya. Sampai kini, aku tidak sanggup lagi, Dani, ucap Bu Yati sambil gemetar. Aku tahu aku salah, tapi aku takut. Selama ini aku berpura-pura lupa. Tapi malam aku mendengar suara Nenek Alimah memanggil namaku dari sumur. Aku harus mengatakan yang sebenarnya sebelum semuanya terlambat. Lalu, dari kantong kain yang ia bawa, ia mengeluarkan sebuah cincin perak yang dulu selalu dipakai Nenek Alimah. Cincin itu ditemukan Bu Yati di dekat tungku dapur saat ia menyelinap malam itu. Selama 11 tahun ia simpan sebagai pengingat dosa yang tak pernah bisa ia hapus. Dani menerima cincin itu dengan hati berat. Ia tahu, pengakuan Bu Yati adalah kunci pertama. Tapi apakah cukup untuk menghentikan semua ini? Dendam arwah tidak seperti dendam manusia. Hanya satu permintaan maaf, tapi keadilan yang utuh. Keesokan harinya, Dani mengumpulkan warga di balai desa. Ia berdiri di tenggo-tenggo mereka, mengangkat tangan dan menunjukkan cincin milik Nenek Alimah. Ia membacakan pengakuan Bu Yati di depan semua orang. Suasana menjadi sunyi, tak ada suara, hanya angin yang berdesir pelan, dan beberapa isak tangis dari warga yang mulai merasa bersalah. Satu demi satu, orang-orang tua yang dulu diam mulai bicara. Mereka mengaku tahu, mereka ingat, mereka menyaksikan, tapi mereka memilih tutup mulut demi ketenangan hidup mereka sendiri. Kini, seluruh desa tahu bahwa kematian Nenek Alimah adalah hasil dari konspirasi diam. Tidak semua ikut meracuni, tapi hampir semuanya ikut membiarkan kebenaran mati. Dan dosa itulah yang menjadi jembatan bagi arwah Nenek Alimah untuk kembali. Pertanyaannya sekarang adalah, setelah semua pengakuan ini, apakah arwahnya akan tenang? Ataukah semuanya sudah terlambat? Sejak pengakuan Bu Yati terungkap, suasana di desa Cipancuh berubah drastis. Desa yang selama berminggu-minggu dihantui teror tanpa bentuk itu, kini diliputi rasa sesal yang dalam. Tidak ada lagi suara-suara saling menyalahkan, karena hampir semua warga kini menyadari bahwa mereka memiliki bagian kecil maupun besar dalam tragedi yang menimpa Nenek Alimah 11 tahun lalu. Diam mereka adalah luka yang membusuk dalam sunyi. Dan kini, luka itu terbuka, mengeluarkan semua kenyataan pahit yang selama ini ditekan oleh rasa takut dan pura-pura lupa. Namun, meskipun pengakuan telah diberikan dan cincin milik Nenek Alimah telah dikembalikan ke altar rumah peninggalannya, teror belum berhenti. Justru malam itu setelah pengakuan dilakukan di balai desa, sesuatu yang aneh terjadi. Langit Cipancuh tampak memerah menjelang maghrib. Bukan merah jingga yang biasa muncul saat matahari tenggelam, melainkan merah darah. Awan-awan menggulung seperti ombak di langit, dan angin bertiup pelan, seakan menahan napas. Burung-burung menghilang entah kemana, dan binatang peliharaan bersembunyi di bawah kolong rumah, meraung pelan. Sekitar pukul 8 malam, seorang warga bernama Pak Mul mendengar suara langkah kaki di depan rumahnya. Pelan, lambat, tapi terasa seperti menyeret sesuatu yang berat. Ketika ia mengintip dari celah jendela, ia melihat sosok wanita tua berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang, tergerai, kebayanya kusam dan kotor seperti habis diangkat dari kubur. Di tangan kirinya ia membawa botol jamu. Di tangan kanannya ia menggenggam keranjang bambu. Tapi kali ini,
Keranjang itu penuh dengan nama-nama. Curtis kecil, masing-masing bertuliskan nama warga desa. Pak Mul mengenali wajah itu, wajah yang dulu setiap pagi menyapanya dengan ramah. Wajah yang selalu tersenyum sambil berkata, "Sehat ya, Le?" Itu adalah Nenek Alimah. Tapi wajahnya sekarang pucat seperti kapur. Matanya kosong. Tapi di balik kekosongan itu, ada luka yang dalam. Luka yang sudah membusuk karena tak pernah diberi pengobatan. Luka pengkhianatan. Sosok itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya berjalan perlahan ke arah pusat desa, menuju balai desa. Dan yang membuat bulu kuduk merinding adalah, ia tidak berjalan sendiri. Dari setiap sudut jalan, dari setiap rumah, muncul sosok-sosok lain yang mengikuti di belakangnya. Warga desa yang sudah meninggal dalam kejanggalan beberapa minggu terakhir buret. Pak Surya, pemuda sawah yang hilang, anak kecil yang kerasukan, semuanya ikut berjalan dalam diam. Mereka membentuk barisan panjang, berjalan tanpa suara, menuju satu tempat yang sama. Rumah tua milik Nenek Alimah. Di rumah itulah, jam 10 malam, puncak kejadian yang tidak akan pernah terlupakan oleh warga. Cipancuh pun terjadi. Langit mendadak petir menyambar. Meskipun tidak turun hujan, angin berputar mengelilingi rumah tua itu. Dan cahaya temaram dari lentera minyak yang masih menyala tiba-tiba padam. Warga yang berani mengintip dari kejauhan, melihat kobaran api di bagian belakang rumah, tapi anehnya tidak membakar bangunan. Api itu seperti melayang membentuk lingkaran, lalu berubah menjadi sosok wanita duduk bersila, dikelilingi oleh botol-botol jamu tua. Danny, yang selama ini menjadi penghubung antara arwah dan dunia nyata, ikut datang malam itu. Ia membawa cincin peninggalan Nenek Alimah yang telah diletakkan kembali di altar, dan membawa catatan pengakuan Bu Yati yang telah disalin dalam lembaran kertas putih bersih. Danny berdiri sendiri di halaman rumah tua itu. Tubuhnya gemetar, tapi matanya tegak menatap rumah di depannya. Dengan suara yang pelan tapi tegas, ia membacakan pengakuan Bu Yati satu persatu. Kalimat-kalimat itu terdengar di udara malam yang hening. Dan ketika ia menyebutkan nama-nama warga yang dulu terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam fitnah, racun dan pembiaran atas kematian Nenek Alimah, angin berhembus kencang. Dan dari dalam rumah terdengar suara tangisan. Liwik, tangisan yang bukan dari satu orang, tapi seperti berasal dari banyak mulut. Tangisan perempuan, anak-anak, dan bahkan lelaki dewasa. Semuanya menangis dalam satu nada. Penyesalan. Tiba-tiba, dari dalam rumah, terdengar suara langkah kaki. Suspek. Nenek Alimah muncul di ambang pintu. Tapi kali ini berbeda. Ia tidak terlihat menyeramkan. Wajahnya lembut, meski tetap penuh luka. Tapi matanya sudah tidak kosong. Ia menatap Danny, lalu menatap langit. Dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Seketika itu pula, api di belakang rumah padam. Angin berhenti, dan suara botol kaca yang selama ini menghantui telinga warga lenyap. Tidak ada denting, tidak ada langkah kaki, hanya keheningan. Keheningan yang kali ini bukan karena ketakutan, tapi karena segala yang belum selesai, akhirnya selesai. Pagi harinya, warga desa Cipancuh terbangun dalam suasana yang berbeda. Udara segar kembali terasa, burung-burung bernyanyi, dan sinar matahari masuk ke sela-sela rumah dengan hangat. Tak ada lagi mimpi buruk, tak ada lagi jamu misterius. Rumah tua milik Nenek Alimah masih berdiri, tapi altar di dalamnya kosong. Botol-botol jamu hilang entah kemana. Hanya tersisa satu cincin perak di tengah ruangan, bersinar di antara debu pagi. Warga berkumpul di balai desa. Kali ini bukan untuk menyalahkan atau mengeluh, tapi untuk berdoa bersama. Mereka membaca doa untuk Nenek Alimah, mengenang kebaikannya, dan berjanji tidak akan membiarkan kesalahan masa lalu terulang lagi. Dan sejak hari itu, tak pernah lagi ada yang melihat sosok penjual jamu keliling. Tapi setiap tanggal kematian Nenek Alimah, angin selalu berhembus pelan dari arah rumah tuanya, membawa aroma jamu segar yang menenangkan, seolah ia hadir kembali, bukan sebagai arwah penasaran, tapi sebagai penjaga desa yang sudah memaafkan. Namun, satu pesan tetap tertinggal, menjadi pelajaran untuk generasi berikutnya. Diam terhadap kejahatan, sama dengan membiarkannya tumbuh. Dan ketika kebaikan dikhianati, arwah pun tak akan diam. Sudah 3 minggu berlalu sejak malam pembersihan itu terjadi. Malam ketika seluruh desa menyaksikan kebenaran akhirnya muncul ke permukaan, dan arwah Nenek Alimah menemukan jalannya untuk berpulang dalam damai. Namun meski gangguan gaib telah berhenti dan desa Cipancuh tampak tenang di permukaan,
Sesungguhnya tidak semua kembali seperti semula, karena ada luka yang tidak terlihat. Luka batin yang diam-diam mengendap dalam hati para warga. Luka yang tidak bisa disembuhkan hanya oleh waktu atau doa, tapi oleh kesadaran akan dosa dan keberanian untuk menatapnya. Banyak warga yang kini memilih diam bukan karena takut, tapi karena malu. Rasa bersalah masih menyelimuti Roma yang dulu ikut menyebar fitnah, atau yang dulu tak peduli ketika keadilan dikubur bersama jenazah Nenek Alimah. Mereka menjalani hari-hari dengan raut wajah yang lebih tunduk, lebih tenang, tapi juga lebih berat. Beberapa warga, terutama yang lebih muda, mulai menggali kembali sejarah desanya. Mereka mencari tahu lebih dalam siapa sebenarnya Nenek Alimah. Dari buku-buku tua, dari catatan warung, dari cerita para sesepuh yang masih hidup. Mereka terkejut mengetahui bahwa Nenek Alimah bukan hanya penjual jamu biasa, tapi seorang perempuan kuat yang pernah menjadi penyelamat banyak warga saat wabah melanda desa puluhan tahun silam. Ia pernah menyembuhkan belasan orang dari demam berdarah hanya dengan racikan jamunya sendiri. Ia juga pernah mendirikan kelompok belajar untuk ibu-ibu buta huruf, tanpa pernah meminta bayaran. Semua itu hilang begitu saja, hanya karena satu fitnah, dan lebih menyakitkan lagi, karena satu racun yang dititipkan oleh orang yang iri hati. Dani, yang kini dianggap sebagai pemuda pemberani oleh sebagian warga, tak lantas menjadi pahlawan. Ia justru merasa beban yang ia pikul lebih berat dari sebelumnya. Karena setelah mengetahui kenyataan bahwa arwah Nenek Alimah merasuk lewat jamu, ia sadar bahwa dendam itu hanya muncul karena harapan akan keadilan tidak pernah dipenuhi oleh manusia yang masih hidup. Dani pun mulai menulis. Ia membuat catatan harian, menuliskan kronologi kejadian, kesaksian warga, bahkan nama-nama yang terlibat, tapi bukan untuk membongkar aib atau membuka luka lama. Ia ingin suatu hari generasi muda desa ini membaca dan belajar bahwa kebenaran tidak bisa dikubur selamanya, bahwa orang baik bisa mati, tapi kebaikannya tak akan pernah bisa dibungkam jika ada yang berani memperjuangkannya bersama beberapa pemuda lain. Dani kemudian mengusulkan sesuatu yang sederhana tapi bermakna besar, membangun kembali rumah peninggalan Nenek Alimah menjadi rumah jamu dan perpustakaan desa. Tempat ini tidak hanya akan menyimpan resip-resip jamu warisan Nenek Alimah, tapi juga menjadi tempat bagi siapapun untuk belajar, membaca, dan mengenang bahwa dari perempuan sederhana yang dizalimi, lahirlah pelajaran terbesar untuk desa itu. Usulan itu awalnya ditolak oleh sebagian orang tua. Mereka merasa tak layak memberi penghormatan setelah semua yang terjadi. Tapi Dani menjawab dengan tenang, "Kita memang tak bisa menebus masa lalu, tapi kita bisa menjaga agar kesalahan itu tidak diwariskan ke anak cucu kita." Perlahan, warga mulai membantu. Beberapa menyumbangkan kayu, sebagian lagi tenaga. Tak butuh waktu lama, rumah tua itu berubah. Masih berdiri di atas tanah yang sama, tapi tidak lagi menakutkan. Di dindingnya dipasang foto-foto lama Nenek Alimah tersenyum, berdiri di depan gerobak jamunya bersama ibu-ibu desa. Di rak kayu yang dibuat dari bekas lemari tersusun botol-botol kosong, lengkap dengan catatan tulisan tangan resep jamu asli buatan beliau. Di bagian tengah ruangan, terdapat meja kecil dengan kain putih. Di atasnya hanya ada satu benda. Cincin perak milik Nenek Alimah diletakkan di bawah kaca bening, dengan satu kalimat tertulis di bawahnya, "Maaf, yang paling tulus adalah ketika kita mengubah luka menjadi pelajaran." Kini, setiap tanggal 4 Juli hari wafatnya Nenek Alimah, warga mengadakan acara kecil di halaman rumah tersebut. Tidak ada pesta, hanya pembacaan doa, tumpengan sederhana, dan pembagian jamu gratis yang dibuat dari resep aslinya. Yang membiu, jamu bukan hanya para perempuan, tapi juga anak-anak muda, termasuk Dani. Mereka belajar bukan hanya cara meracik, tapi juga memahami bahwa setiap tetes jamu mengandung doa dan tanggung jawab. Dan meskipun tidak ada lagi arwah gentayangan, ada lagi suara botol berdering. Sebagian warga tetap percaya bahwa jiwa Nenek Alimah masih tinggal di sana. Bukan untuk membalas, tapi untuk menjaga. Mereka percaya, jika suatu hari nanti ada orang yang mulai merasa lebih penting dari orang lain, jika ada fitnah kembali muncul, jika ada kebaikan yang dipatahkan oleh kebencian, maka aroma jamu akan kembali tercium di udara. Malam dan suara langkah kaki akan kembali terdengar, bukan sebagai teror, tapi sebagai pengingat bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya. Setahun telah berlalu sejak malam menggetarkan itu. Malam ketika seluruh warga desa Cipancuh menyaksikan sendiri kebenaran yang selama ini terkubur dalam-dalam, akhirnya muncul ke permukaan. Dan arwah Nenek Alimah memilih untuk berpulang dengan damai. Namun sejak malam itu pula, banyak hal berubah. Tidak hanya suasana desa yang menjadi lebih tentram dan rukun, tapi juga cara berpikir dan sikap para penduduk terhadap masa lalu, terhadap kesalahan, dan terutama terhadap kejujuran rumah.
Peninggalan Nenek Alimah kini telah benar-benar berubah wujud. Tidak lagi menyeramkan, tidak lagi tertutup debu atau ilalang liar. Rumah itu kini menjadi tempat yang hidup kembali, dikenal sebagai Rumah Jamu Alimah. Sebuah tempat yang menjadi pusat pelestarian ramuan tradisional, sekaligus ruang belajar sejarah lokal. Setiap pagi, suara tawa anak-anak terdengar dari dalam rumah itu. Mereka berkumpul untuk mengikuti kelas kecil yang diajarkan oleh para relawan muda dari desa. Belajar mengenal tanaman herbal, meracik jamu dasar, bahkan menulis cerita. Mereka diajarkan bahwa di balik satu botol jamu, ada nilai luhur tentang kesabaran, kesetiaan, dan kejujuran. Nilai-nilai yang dulu menjadikan Nenek Alimah bukan sekadar penjual jamu, tapi penjaga moral desa. Dani, yang kini menjadi pemuda paling dihormati di Cipancuh, mengambil peran sebagai penjaga narasi. Ia tak ingin cerita tentang Nenek Alimah hanya menjadi desis-desis seram yang hilang ditelan waktu. Maka ia menulis ulang seluruh kisah ini bukan sebagai kisah horor, tapi sebagai catatan sejarah. Sebuah kisah nyata tentang bagaimana kebaikan bisa dikalahkan oleh iri hati, tapi juga tentang bagaimana kebenaran akhirnya menemukan jalannya, meski harus menunggu 11 tahun. Buku kecil yang ditulis Dani kini tersimpan rapi di perpustakaan desa dan di rumah jamu. Beberapa sekolah dari luar daerah bahkan mulai datang, berkunjung, menjadikan rumah jamu sebagai destinasi edukasi lokal. Mereka tidak datang untuk mencari hantu, tapi mencari makna tentang pentingnya keberanian bersuara ketika melihat ketidakadilan. Namun di balik semua perubahan positif itu, tetap ada pertanyaan yang tak bisa dijawab sepenuhnya. Apakah arwah Nenek Alimah benar-benar sudah tenang? Karena beberapa warga mengaku masih mengalami kejadian kecil yang tak bisa dijelaskan secara logika. Misalnya, ketika ada tamu yang dengan sembrono menghina jamu tradisional sebagai barang kuno dan tak higienis, tiba-tiba saja tamu itu mengalami muntimanta selama 2 hari. Atau ketika seorang warga dengan niat jahat mencoba mencuri botol jamu koleksi lama di rumah jamu. Ia mengaku didatangi sosok wanita tua dalam mimpinya, wanita yang hanya berkata singkat, "Jangan sentuh yang bukan milikmu." Warga pun tak memperdebatkan kejadian-kejadian itu. Mereka tidak takut, justru merasa dijaga. Mereka percaya jiwa Nenek Alimah memang tidak benar-benar pergi. Ia telah menjadi bagian dari desa ini sebagai ingatan, sebagai penjaga, dan sebagai pelajaran yang hidup. Bahkan setiap malam Jumat Kliwon, tanpa ada kesepakatan resmi, warga Cipancuh melakukan sebuah tradisi baru. Mereka akan berkumpul di halaman rumah jamu. Tidak ada ritual mistik, hanya duduk bersama, menyalakan lilin, berbagi cerita, dan meminum jamu hangat bersama Simo. Di tengah lingkaran, ada kursi kosong yang selalu disediakan. Tidak ada yang berani mendudukinya. Kursi itu diyakini sebagai tempat untuk Nenek Alimah, sebuah bentuk penghormatan, bukan pemanggilan. Sebuah simbol bahwa yang dulu disingkirkan, kini dihormati. Dan di akhir malam, biasanya Dani akan membacakan sepotong kutipan dari buku kecil yang ia tulis. Kita boleh lupa nama orang-orang jahat yang melukai, tapi kita tak boleh lupa nama mereka yang pernah kita sakiti karena diam. Karena diam yang membunuh lebih kejam dari ribuan kata fitnah. Kutipan itu menjadi penutup malam. Dan saat lilin-lilin padam, warga pulang ke rumah masing-masing dengan hati yang lebih tenang. Mereka tahu, mereka pernah salah. Tapi mereka tahu, mereka sudah berusaha memperbaiki. Meskipun terlambat, kini, jamu bukan hanya sekadar minuman di Cipancuh. Ia adalah lambang pengingat bahwa dari yang sederhana bisa lahir luka. Tapi dari luka yang diakui, bisa tumbuh pengampunan. Dan selama warga desa terus menjaga ingatan, selama mereka terus mengajarkan kebenaran pada anak-anak mereka, selama rumah jamu terus berdiri, maka Nenek Alimah akan tetap hidup. Bukan sebagai arwah penasaran, tapi sebagai warisan yang tak pernah lekang oleh waktu. Waktu berjalan semakin cepat sejak kisah duka dan misteri itu mulai terbuka. Desa Cipancuh yang dulu penuh ketakutan dan dendam, kini perlahan berubah menjadi tempat yang penuh harapan dan kedamaian. Tapi perjalanan untuk mencapai kedamaian itu bukanlah sesuatu yang instan. Ia membutuhkan waktu, kesabaran, dan yang paling penting, kesadaran dari setiap hati yang pernah terluka dan pernah melukai, yang selama ini menjadi saksi sekaligus pelaku perubahan, kini duduk di beranda rumah peninggalan Nenek Alimah. Ia memandang jauh ke hamparan sawah yang hijau, menghirup udara segar yang membawa aroma tanah basah setelah hujan. Sebuah buku catatan yang sudah penuh dengan tulisan dan gambar tentang perjalanan desa dan warisan nenek tua itu. Kali ini, ia tak sendiri. Di sampingnya duduk seorang perempuan muda yang dikenal sebagai Anissa, seorang guru baru yang baru saja datang ke desa. Anissa tertarik dengan cerita desa
dan bersemangat membantu menyebarkan nilai-nilai baik yang diwariskan oleh Nenek Alimah. Dani membuka buku catatannya dan mulai bercerita dengan suara yang tenang dan penuh makna ketika kita pertama kali menghadapi kenyataan pahit tentang apa yang terjadi 11 tahun lalu. Banyak dari kita yang merasa hancur dan bingung. Bagaimana bisa seorang wanita yang selama ini kita kenal baik, yang setiap hari menyediakan jamu untuk menyembuhkan, justru menjadi korban pengkhianatan, dan bagaimana kita sebagai warga desa bisa membiarkan hal itu terjadi tanpa suara? Anissa mengangguk pelan, matanya berbinar penuh empati. Ya, lanjut Deni. Itulah pelajaran terbesar dari Nenek Alimah. Diam bukan jawaban, menutup mata bukan solusi. Kita harus berani melihat kebenaran, walau pahit, dan bertanggung jawab atas kesalahan kita. Di luar, angin malam berhembus lembut. Suara jangkrik dan serangga malam mulai terdengar mengisi keheningan. Dani melanjutkan, sejak malam itu, kami berusaha mengubah desa ini. Kami membangun kembali rumah Nenek Alimah sebagai tempat belajar dan mengenang. Bukan hanya tentang jamu, tapi juga tentang nilai-nilai hidup, kejujuran, keberanian, dan kasih. Siapi. Ia tersenyum melihat antusiasme anak-anak yang berlarian di halaman rumah tersebut. Belajar meracik jamu dan mendengarkan cerita dari para tetua. Tapi yang paling penting, Dani menambahkan, adalah bahwa kami sadar. Setiap dari kita memiliki peran, tidak ada yang bisa lepas dari tanggung jawab. Masa lalu boleh saja kelam, tapi masa depan bisa kita buat lebih terang. Anissa kemudian bertanya, apakah arwah Nenek Alimah benar-benar telah tenang? Dani menatap langit malam yang mulai tertutup awan tipis. Ia menarik napas panjang lalu berkata, aku percaya dia sudah tenang, karena kami sudah mengakui kesalahan kami dan berusaha memperbaikinya. Tapi aku juga percaya dia tetap ada di sini, menjaga desa ini, seperti semerbak harum jamu yang tak pernah hilang dari udara. Di saat itu, suara lembut angin membawa aroma khas rempah dan daun herbal yang segar, seolah desa Cipancuh diberkati oleh kehadiran sang nenek yang sudah pergi. Dani dan Anissa pun berdiri, berjalan menyusuri halaman rumah yang kini penuh warna dan kehidupan. Mereka tahu perjalanan tidak akan berhenti sampai di sini. Akan ada tantangan baru, tapi dengan semangat yang baru pula. Akhir cerita ini bukanlah sebuah titik, tapi sebuah tanda koma, sebuah awal baru untuk desa Cipancuh. Sebuah tempat di mana masa lalu dihargai, kesalahan diakui, dan masa depan dibangun dengan hati yang penuh harapan. Dan dari dalam rumah tua yang sederhana itu, dari setiap tetes jamu yang diracik dengan cinta, terdengar bisikan lembut yang tak pernah padam. Jangan pernah diam terhadap kebenaran, karena dari kebenaran itu, hidup akan tumbuh dan berkembang.